Selamat datang di Zona 3. Kembali lagi di podcast kali ini, saya Juwita Kasaputri sebagai host di sini. Kira-kira kita akan undang siapa ya? Oke, kali ini kita akan undang sastrawan yang menulis biografi tentang dua pahlawan berjasa nih. Ada dua, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki. Oke, kita sambut yaitu Quinsa dan Reski. Oke, sebelum kita masuk ke tanya-tanya, mari kita perkenalkan dengan tamu-tamu kita. Oke, nama saya Muhammad Reksi Sumarna. Saya sendiri penulis biografi Jenderal Sudirman. Nama saya Konsolo Purwasti sebagai penulis biografi Ibu Fatmawati. Oke, jadi kalian kenapa sih milih dua pahlawan itu, padahal pahlawan-pahlawan lainnya tuh masih banyak? Kalau saya sendiri sih waktu itu emang kayak tertarik aja pertamanya buat nulis biografi itu tertarik banget. Cuma kayak bingung awalnya mau nulis biografi apa. Pas kayak dipikir-pikir kayaknya pahlawan seru deh buat nulis pahlawan gitu. Terus langsung kepikiran yang namanya kayak Jenderal Sudirman, kayak panglima besar lah ibaratnya Jenderal Sudirman. Jadi menentukan kayak buat nulis Jenderal Sudirman aja deh gitu. Oke, kalau Pinsa? Kalau saya sendiri, karena kayak Ibu Fatmawati itu kayak keren banget bisa ngejahit bendera merah putih pertama gitu. Terus dia juga wanita yang tangguh. Menurut buku yang kalian tulis, siapa sih pahlawan Jenderal Sudirman dan Bu Fatmawati? Kalau saya sendiri di buku awal saya tuh saya benar-benar tertarik mengapa sih orang Indonesia tuh benar-benar kayak menjunjung tinggi pahlawan-pahlawan yang ada di sini, terutama kayak Jenderal Sudirman ya. Yang mana kita tahu sendiri tuh Jenderal Sudirman tuh kayak panglima besar Tentara Nasional Indonesia. Beliau itu benar-benar kayak orang yang tegas, kuat, baik hati dan pantang menyerah banget dah dalam meraih kemerdekaan di Indonesia ini. Kalau menurut saya, Ibu Fatmawati itu orang pertama yang menjahit bendera merah putih sih itu. Kapan lagi kita bisa ngelihat dan kita tahu yang perempuan di Indonesia yang menjahit bendera pertama merah putih. Oh, boleh nggak sih kayak kalian sebutin momen epik pahlawan-pahlawan tersebut? Kalau pahlawan di Jenderal Sudirman itu benar-benar yang mana kita tahu semua, mereka punya kita punya film yang mana ada satu momen tuh Jenderal Sudirman tuh benar-benar pantang menyerah banget. Dia tuh walaupun sakit, walaupun lumpuh, kakinya berdarah tertembak tuh masih bisa semangat buat meraih kemerdekaan di Indonesia ini. Kalau saya itu Ibu Fatmawati itu sebenarnya nggak ada momen epik ya, cuman kalau yang beliau ajarkan ke kita itu kayak semangat berjuangnya, terus beliau tuh juga orangnya sederhana. Bentar-bentar kamera. Baik guys, kembali lagi sama host saya Firdesya Farli. Dikarenakan MC atau host sebelumnya mengalami kendala, jadi saya gantikan dulu. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk tamu-tamu kita nih. Oke, kita lanjut aja. Jadi menurut kalian nih ya, dari buku biografi yang kalian tulis ini, menurut kalian sih apa nilai atau teladan yang bisa kita ambil dari dua pahlawan ini? Coba. Kalau dari saya sendiri sebagai Jenderal Sudirman, nilai dan teladan yang bisa kita ambil yaitu pantang menyerahnya beliau, terus keberanian membela kebenaran, dan cinta tulus terhadap tanah air. Setuju. Coba apa Ibu Fatmawati? Kalau saya itu hidup sederhana, karena waktu itu Bu Fatmawati itu hidup sederhana bersama keluarganya. Oh, itu pembelajaran baru kita tahu, itu bisa jadi sih. Coba kalau misalnya nih kita sebagai Gen Z gitu ya kan, kira-kira nilai dan teladan yang bisa kita pelajari atau kita bisa apa ya, kita jalankan gitu menurut dua pahlawan itu apa? Bisa kita petik gitu loh. Kayaknya belajar untuk merebut keadilan atau kebenaran yang ada di depan kita sih. Karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi gitu. Jangan pernah menunggu siapapun. Kalau bisa kita tindak sendiri, kita bisa adili sendiri, kita coba dulu. Harus berani mencoba lah ya. Benar sih, itu kayak yang
nilai dan teladan dari Jenderal Sudirman yang bisa kita petik untuk menjadi Gen Z yang benar dan baik ya. Dan kalau dari Ibu Fatmawati gimana nih? Agar kita bisa menjalani hidup sederhana gitu ya sebagai Gen Z gitu. Menurut Ibu Fatmawati itu gimana tips and trick mungkin? Kayak bisa menerima apa adanya gitu, walaupun kita lagi masa-masa sulit atau apa, mungkin kita bisa mencoba untuk mencari jalan. Oke. Oke, dari tadi kita udah ngomongin pembahasan tentang Jenderal Sudirman dan Ibu Fatmawati panjang lebar nih. Kayak kalian agak haus gitu nggak sih? Haus ya. Oke, langsung aja kita keluarkan minuman yang biasa kita keluarkan untuk artis kita. Terima kasih. Ini dayang buat aku. Terima kasih. Buat aku mana? Gak ada buat aku. Boleh langsung diminum aja. Ketuker mungkin ini ya. Ketukar. Kagak ngapa kan? Ayo langsung aja diminum. Malu banget. Teman-teman kita boleh diminum sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Minum. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas bukan Jenderal Sudirman atau Ibu Fatmawati lagi, kita bakal bahas dari seluruh pahlawan kita nih. Maksudnya kayak apa sih dampak yang kita rasain sekarang nih atas apa yang pahlawan-pahlawan kita telah lakukan selama ini menurut kalian? Yang menurut saya sih kayak yang harus pertama-tama generasi sekarang lakuin sih tekunin aja sih modernisasi ini, karena menurut saya itu benar-benar bertampak banget kalau emang si anak muda ini mengikuti alur dari generasi sekarang. Karena pada dasarnya dulu tuh benar-benar gak ada tuh kayak sekarang kan ngirim surat tuh 1 detik pun nyampe kan, kayak ke negara manapun nyampe. Kalau dulu kan perlu ngantar surat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi kayak manfaatin lagi deh gitu modernisasinya di era sekarang. Kalau menurut saya itu sama yang sudah dibilang oleh Reski, kayak digital itu mungkin bisa ditingkatin cara belajarnya mereka gitu. Terus sama mungkin bisa berkarya juga. Benar sih, kayak maksudnya mungkin di era digital ini kita lebih memanfaatkan digital daripada digital itu yang memanfaatkan kita kali ya. Iya. Jadi kita jangan terbawa arus gitu. Iya. Oke. Terus aku agak tanya Asbun kali ya, boleh nggak sih kita tanya Asbun? Menurut kalian nih, kalau misalnya Jenderal Sudirman hidup di era Gen Z, makanan favorit apa sih yang disuka? Coba menurut kalian. Dari kepribadian Jenderal Sudirman nih. Kayak orang yang berjuang kayak itu kayaknya suka-suka nasi goreng mungkin ya. Goreng boleh, Nasi sekarang goreng. dia udah digini-gini tetap enak Iya. anjay gitu. Coba menurut Mungkin Insya dia Mungkin kalau saya sih mungkin jamu ya. Karena kayak cocok aja gitu sama Jamu. vibes-nya. makanan. 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 Iya makanan. Oh, makanan ya. Jamu. Makanan kira-kira apa makanan? Makanan. Kayaknya mah ini deh. Yang menggambarkan seseorang yang kuat dan kayak tetap bisa berjuang. Hidup sederhana kan tadi. Mungkin nasi telur sama kecap kali ya. Boleh. Hidup sederhana banget deh, iya lagi. Setuju sih. Iya. Oke. Tadi kan kita udah bahas Jenderal Sudirman, kok Ibu Fatmawati nih kayak makanan favoritnya nih kira-kira apa sih? Ibu Fatmawati mungkin kayak cewek ya. Cewek Cewek sekarang cewek. kayaknya Apa ya? mungkin cobain seblak kali ya. Boleh. Ibu Fatmawati kita suruh coba seblak. Kali ya, Coba. iya. Kayak mie jebel kali ya. Enak banget. Mie jebel I love you. Iya. Oke. Minuman favorit deh, coba minuman favorit. Minuman favorit kayaknya kok. Dari Jenderal Sudirman sama Ibu Fatmawati. Kalau Jenderal Sudirman mungkin cowok kopi mang. Kopi sih, kopi. Boleh, setuju. Kalau cewek kayaknya jamu mungkin ya. Oh, jamu tadi. Jamunya jamu apa nih kira-kira? Aduh, jamu apa ya? Jamu apa ya? Yang penting Jamu buat apa ya? sehat aja deh. Kunyit, jamu kunyit boleh. Jamu kunyit boleh. Mungkin kalau Jenderal Sudirman kayaknya sama deh kopi gitu. Kopi. Karena Kopinya menggambarkan apa? Americano Kopi atau ini latte atau kapal api kali ya. Kapal api. bapak-bapak banget sih. Bapak-bapak Iya banget sih. sih. Yuk,
Ibu Fatmawati kayaknya. Ibu Fatmawati kayaknya es cekek kali ya. Boleh banget. Tejus apa Teh Sisri? Tejus kayaknya ya. Tejus banget ya. Tejus banget sih kayaknya. Boleh. Oh ya, dari tadi kita udah bahas tentang Asbun dikit. Sekarang kita bakal back to topic tentang Jenderal Sudirman dan Ibu Fatmawati. Sekarang kita bakal tanya nih tentang tanggal lahir, tempat lahir, dan siapa ibu bapak dari Jenderal Sudirman dan Ibu Fatmawati. Kalau dari Jenderal Sudirman sendiri, dia memiliki ayah yang bernama Raden Cokro Sunario. Kalau ibunya sendiri itu ada Siem namanya, unik ya. Oke, Kalau kata doang ya. tanggal lahir Jenderal Sudirman itu 24 Januari 1916. Beliau lahir di Jawa Tengah. Kalau Ibu Fatmawati itu nama ayahnya itu Hasanuddin, kalau ibunya Khadijah, lahir di Bengkulu, Indonesia, tanggal 5 Februari 1923. Oke. Oh, dari kita udah bahas banyak nih tentang Jenderal Sudirman, tentang Ibu Fatmawati, tentang buku biografinya. Nah, aku mau kalian sebutin harapan kalian nih tentang apa sih harapan kalian setelah membuat buku biografi ini untuk generasi sekarang. Kalau harapan saya sendiri itu lebih kayak jangan pernah lupain pahlawan-pahlawan yang telah berjuang. Tolong terapkan sifat-sifat dan teladan yang bisa kita ambil dari pahlawan-pahlawan, terutama Jenderal Sudirman ya. Udah itu aja sih mungkin. Menurut saya mungkin kita bisa ambil sikap teladannya dari Ibu Fatmawati dan Jenderal Sudirman. Jangan lupa untuk cinta tanah air dan berterima kasih kepada Ibu Fatmawati yang telah menjahit bendera merah putih pertama. Oke. Jadi kayak pokoknya kita berharap generasi sekarang itu tidak melupakan jasa-jasa pahlawan kita yang Sudah berjuang. Ya, sudah berjuang ya untuk memerdekakan negara kita ini ya, negara tercinta kita ini. Oke, kita udah ada di penghujung acara nih. Aku mau berterima kasih banget pada tamu-tamu kita hari ini, yaitu Reski dan Quinsha. Yeay. Terima kasih banget ke kalian karena udah datang jauh-jauh ke sini, terus udah bikin buku-buku yang bikin kita tuh kayak terinspirasi banget dan selalu bikin dia teringat sama pahlawan-pahlawan kita. Makasih banget Pil udah datang. Oke. Cut. Wih, mana closingannya? Ya udah, sekarang aja. Sorry banget kalau saya baru kali ini karena kita sibuk. Jadi gimana episode yang tadi seru banget gak sih? Seru banget bahas Jenderal Sudirman, bahas Fatmawati. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton episode kita kali ini. Nantikan episode Zona 3 selanjutnya. Nantikan episode Zona 3 selanjutnya. Dadah. Selamat datang di Zona 3. What the dog doing? Baka. Dah. Menurut buku yang kalian tulis, Coba melempar manggis. 이건 누가 봐도 사랑일 텐데. ulang. Minta pameran. Oke, sekarang kita udah nggak bahas lagi ke Jenderal Sudirman sama Ibu Fatmawati. Kita lebih ke membahas seluruh pahlawan ya. So, kayak apa sih dampak dari pahlawan-pahlawan yang Oke, untuk menutup pembahasan kali ini aku mau minta kalian nih ya buat kayak kasih kita bisa 천천히
But until